Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengungkap data mencemaskan. Mengawali tahun 2025, hampir 74.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Angka tersebut menandakan situasi genting yang memerlukan perhatian segera, terutama di tengah lesunya sektor industri padat karya. Kabar buruk menyelimuti sektor ketenaga kerjaan Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengungkap data mencemaskan. Mengawali 2025, hampir 74.000 pekerja telah mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK hanya dalam kurun 1 Januari hingga 10 Maret 2025. Angka ini menandakan situasi genting yang memerlukan perhatian segera, terutama di tengah lesunya sektor industri padat karya. Ketua Umum APindo Sinta Kamdani menyuarakan keprihatinan mendalam atas lonjakan kasus PHK. Sinta menilai angkanya telah mencapai level mengkhawatirkan. Selain jumlah PHK yang terus membengkak, pelemahan aktivitas sektor industri, khususnya industri padat karya, semakin memperkeruh kondisi ketenaga kerjaan di tanah air. Data pendukung juga menunjukkan tren suram. Sinta memaparkan sepanjang 2024 ada lebih dari 154.000 pekerja yang mengajukan klaim jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan akibat PHK. Sementara periode awal 2025 hingga Maret saja jumlah klaim serupa telah diajukan oleh lebih dari 40.600 orang. Ironisnya, di tengah badai PHK, Sinta menyoroti Indonesia perlu menciptakan 3 hingga 4 juta lapangan kerja baru. Kebutuhan ini mendesak karena lapangan kerja yang tersedia saat ini dinilai belum cukup menyerap seluruh angkatan kerja, terutama mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan. Hasil survei APindo yang dilakukan terhadap 357 perusahaan anggota pada Maret 2025 menemukan mayoritas 65% perusahaan terpaksa memilih opsi PHK sebagai respon terhadap penurunan permintaan pasar. Faktor lain yang mendorong PHK adalah tingginya biaya produksi serta akibat perubahan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk implikasi kenaikan upah minimum. Selain itu, tekanan produk impor ikut memaksa perusahaan melakukan PHK, sementara faktor otomasi dan adopsi teknologi juga dinilai sebagai pemicu. Sorotan tajam tertuju pada fakta sekitar 67,1% perusahaan yang disurvei menyatakan tidak memiliki rencana melakukan investasi baru dalam 1 tahun ke depan. Sebuah sinyal pesimisme di kalangan pelaku usaha.